Melanjutkan part sebelumnya. Oke, sebelum itu, saya akan memberitahukan alasan lengkap kenapa art kedua lebih memilih menjadi Raja Iblis. Yang pertama, jika mengikuti sesuai sejarah, maka Lydia akan terkena kutukan dari musuh terkuat di Raja Iblis, yaitu Mephilas. Tapi, ketika Art, Lydia, dan juga Sylvie tiba di markas Mephilas, semuanya sudah dibunuh oleh art kedua. Jadi Lydia sudah keluar jalur dari alasan ia harus diakhiri oleh Varvatos. Yang kedua, jika yang pertama tidak dijalankan, itu berarti Lydia akan terkena kutukan dan mulai sakit-sakitan. Tapi Varvatos pada zaman itu masih terlalu bocil untuk mengetahui kondisi Lydia. Sehingga ketika Varvatos mengirim Lydia untuk melawan musuh seorang diri, alhasil Lydia mulai kehilangan akal sehat dan menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Nah, Varvatos terpaksa melakukan hal itu dan akhirnya mulai sadar setelah kehilangan Lydia, dan memutuskan untuk bereinkarnasi seperti Raja Iblis lainnya. Nah, sudah tahu? Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Setelah kejadian tempo hari, di pagi harinya, Art dan semua yang ada di Villa Lydia mulai sarapan. Setelah selesai, Lydia mengajak Art pergi ke sebuah kota. Di sana, mereka berdua layaknya seorang pasangan jika dilihat dari sudut pandang orang lain. Mulai bergandengan tangan, happy ceria, melakukan hal itu dengan senang, ya layaknya seperti kita mengingat kenangan indah dengan mantan. Nah, ketika mereka sedang istirahat, Lydia mulai mengajak Art Meteor berduel. Ya sudah pasti, Lydia tahu tentang Art Meteor yang sedang murung ketika sedang sarapan. Alhasil mereka berdua mulai terluka dan pertarungan dimenangkan oleh Lydia. Art berkata, "Kamu sering kalah, menang juga sedikit." Lydia menjawab, "Gak apa-apa, yang penting menang." Setelah aksi duel pasangan tersebut selesai, Lydia mengajak Art Meteor ke suatu tempat. Di tempat itu, Lydia mulai mencurahkan isi hatinya kepada Art Meteor tentang dirinya yang selalu mengalami penyesalan setelah menghabisi semua rakyat ras iblis tanpa ampun. Sebenarnya, Lydia tidak ingin melakukan hal itu, tapi karena kondisinya, di mana ketika jenderal dan tentara iblis telah kalah, rakyat biasa ras iblis mulai memberontak. Mau tak mau, Lydia dan pahlawan lainnya menghabisi mereka semua. Dan di tempat itu, banyak aura hitam keluar dan mulai memanggil nama Lydia. Art yang baru pertama kali melihat Lydia menyesal dan menangis atas perbuatannya, ia tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa mendengarkan curhatan dari Lydia. Scene berpindah pada Irena dan juga Ginny yang berada di sebuah kamar. Mereka berdua terlihat murung, karena Art Meteor menganggap mereka berdua hanyalah beban, walaupun Art Meteor tidak mengatakannya secara langsung. Namun karena sebelumnya mereka berdua sempat mendapat motivasi dari Lydia, akhirnya mereka memutuskan berjuang dan berusaha agar bisa berjalan di samping Art Meteor. Tapi sayangnya, pelayan Lydia datang dan memberitahukan bahwa ada serangan invasi monster-monster, termasuk monster naga yang sangat banyak. Monster-monster itu berasal dari kekuatan Art kedua, yang bisa membuatnya tanpa terbatas. Keadaan di luar sangat kacau, mulai dari Verda dan pasukannya, Lizer dan pasukannya, Olivia dan pasukannya, serta Alvarto dan pasukannya pun sedang bertempur melawan monster-monster. Di sisi lain, Varvatos mulai kesal karena meskipun usaha dari 4 surgawi berhasil mengalahkan monster naga dan yang lainnya, tapi monster itu terus-menerus muncul tanpa terbatas. Varvatos berkata, "Bagaimana bisa? Aku tidak mengerti sihir apa yang ia pakai." Varvatos mulai kesal dan ngamuk karena di rapat sebelumnya, Varvatos menyuruh 4 surgawi untuk ikut dan menghabisi Raja Iblis dalam 1 hari, termasuk Varvatos juga ikut. Tapi ketika melihat situasi saat ini, Varvatos mulai ragu dengan ucapannya sendiri. Akan tetapi, Lydia dan Sylvie baru saja tiba di kastil Varvatos. Di sana, Varvatos meminta tolong kepada Lydia dan juga Sylvie. Tanpa diminta tolong pun, Lydia dan Sylvie bergegas menuju pertempuran. Lydia sudah mengeluarkan pedang sucinya yang bisa mengalahkan banyak monster dalam 1 kali tebasan. Sedangkan Sylvie, ia masih berjuang dengan mengalahkan monster satu persatu. Sylvie berkata, kenapa ini bisa terjadi? Di mana si Art itu? Jika ada dia, mungkin semuanya bisa terselesaikan." Lydia menjawab, "Entahlah, katanya ada sesuatu yang harus ia selesaikan." Sebenarnya, Sylvie dan juga Lydia secara alami mengetahui kekuatan besar yang ada di dalam diri Art Meteor. Scene berpindah lagi pada Art Meteor yang bertemu dengan Art kedua. Art kedua berkata, "Apa jawabanmu?" Art menjawab, "Aku tidak akan menyelamatkan Lydia." Art kedua bertanya, "Apa alasannya kau berpikir begitu?"
bukankah kita sama? Art menjawab bahwa sebelumnya ketika Art Meteor pergi kencan dengan Lydia dan di suatu tempat, Art mengetahui keinginan yang ada di dalam hati Lydia, yaitu bahwa Lydia ingin menyandang gelar pahlawan agar bisa dikenang. Art kedua berkata lagi, kalau begitu tidak ada jalan lain. Akhirnya pertarungan Raja Iblis versus Raja Iblis dimulai. Art yang pada saat itu masih menggunakan pakaian biasa, ia tidak gentar sedikit pun. Malahan, Art yang lebih dulu menyerang Art kedua dengan 7 sihir petir tingkat tinggi. Art kedua tidak menghindar ataupun mengaktifkan sihir bertahan. Ia sepenuhnya menerima sihir tersebut. Tapi ketika asap kabut akibat sembaran petir telah menghilang, Art kedua tidak terluka sedikit pun. Ternyata armor yang dipakai oleh Art kedua bisa menahan semua jenis sihir. Daripada bingung, kita sebut saja Art kedua dengan nama Roger, biar lebih mudah. Roger mulai mengeluarkan sihir api yang sangat banyak, tapi berhasil dihindari oleh Art Meteor. Di pertarungan itu, Roger terus-menerus mendesak Art. Tapi ketika Art mengaktifkan sihir barunya yang sudah ia buat di masa modern, akhirnya Art menggunakannya. Alhasil di sekeliling Roger terjadi perisai yang setiap sisinya menutup tubuh Roger hingga tak tersisa. Roger pun mulai merasakan sakit dan helmnya pun pecah akibat serangan barusan. Roger berkata, tidak buruk. Kalau begitu, aku juga akan mengeluarkan jurus spesialku juga. Di tengah armor yang sudah retak, Roger mulai mengaktifkan sihir copy paste. Ya, sihir ini seperti mata saringan milik Obito atau Kakashi. Seketika Roger mengaktifkan sihir yang sama persis seperti Art barusan. Art yang mulai panik pun bingung harus menghadapi dirinya sendiri. Tapi Roger tidak menyerang sihir itu kepada Art Meteor. Malahan ia memberitahukan bahwa mereka berdua tidak perlu bertarung satu sama lain. Kemudian, Roger mengeluarkan cermin dan ditunjukkan kepada Art Meteor. Art Meteor pun terkejut. Scene berpindah pada Irena dan juga Ginny. Di tengah aksi invasi monster, pelayan Lydia kita sebut saja Latima. Ia memberitahukan rencana Art Meteor, yaitu mencari titik lemah Raja Iblis yang ada di dalam kastil. Awalnya Irena tidak percaya mengapa Art Meteor membicarakan rencananya bukan pada dirinya, melainkan pada Latima. Tapi Ginny percaya dengan perkataan Latima dan meminta kepada Irena untuk bisa menjadi orang berguna bagi Art Meteor. Di dalam kastil yang tak jauh dari invasi monster, terdapat kristal merah. Kristal merah ini adalah jiwa Raja Iblis yang terpisah dari tubuhnya, sehingga Raja Iblis memiliki kekuatan keabadian. Seperti yang pernah disinggung pas rapat di kastil Farfatos, bahwa Raja Iblis memiliki keabadian. Setelah mendapat motivasi oleh Ginny, akhirnya Irena pun percaya dengan Latima. Singkat cerita, mereka semua berhasil mengalahkan monster berkat usaha Latima. Namun, Irena dan Ginny harus meninggalkan Latima yang sedang menahan monster. Di dalam kastil dan di ruang bawah tanah, mereka berdua melihat kristal merah tersebut. Akan tetapi ketika mereka akan menghancurkannya, tiba-tiba mereka berdua terikat oleh mantra sihir. Ternyata yang mengikat mereka berdua adalah Latima. Kita kembali ke Art. Di situ Art terkejut dengan apa yang ia lihat, yaitu Irena dan Ginny telah disandra oleh Latima. Singkat cerita, mereka berdua kembali negosiasi. Roger juga memberitahukan bahwa ia tidak akan membunuh atau melukai Irena dan juga Ginny. Tapi apa jadinya jika Farfatos menyerang kastil tersebut dengan energi sihir? Sudah pasti mereka berdua akan mokat di tempat. Roger berkata, ayolah kita berdua itu sama, satu tujuan yaitu menyelamatkan Lydia. Di sisi lain, Irena mulai komplain kepada Latima. Ya kalian tahulah sendiri sikap Irena. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan itu? Ya seperti itulah. Ternyata sebelumnya Latima mendapat tawaran manis dari Roger setelah kunjungannya bertemu Art Meteor. Roger memberitahukan rencananya untuk menyelamatkan Lydia dan juga memerintahkan Latima untuk menyuruh Irena dan Ginny pergi ke kastil jika waktunya sudah tiba. Latima sendiri merupakan pembantu yang direkrut oleh Lydia sehingga ia tidak peduli dengan yang lain asalkan bisa menyelamatkan hidup Lydia. Sementara itu, Irena dan Ginny mulai bertengkar dan mengejek satu sama lain tentang siapa yang tidak berguna bagi Art Meteor. Hal itu sempat membuat Latima kebingungan. Namun setelah selesai, akhirnya mereka sadar meskipun sihir mereka telah tersegel dan tidak bisa digunakan, tapi mereka teringat dengan latihan ketika mencari bahan kulit dan daging serigala hitam di pelajaran sekolah.
yaitu si rangkaian kata yang telah diajarkan oleh Art Meteor. Sihir ini tidak memerlukan mantra, melainkan hanya membutuhkan niat di dalam hati. Akan tetapi sebelum mereka menggunakan sihir tersebut, mereka semua kedatangan tamu, yaitu Lydia. Tentu saja Irena dan Ginny kaget bagaimana bisa Lydia tahu lokasi mereka. Tapi sayangnya Lydia sempat memberikan jepit rambutnya kepada Irena, sehingga berkat jepit itu ia tahu di mana lokasi Irena berada. Singkatnya, Lydia berhasil menyelamatkan Irena, Ginny, khususnya Latima yang dibuat pingsan oleh Lydia. Lydia juga berhasil menghancurkan permata merah yang ada di hadapannya. Lydia berkata, "Aku ingin hidup seperti pahlawan dan gugur seperti pahlawan. Jangan halangi jalanku, Baka." Scene berpindah pada Art Meteor. Roger yang melihat mantannya menghancurkan niatnya pun mulai tak percaya. Sementara itu, Art mengambil momen tersebut dengan memberikannya ceramah taubat agar tidak ada lagi pertempuran. Tapi Roger yang tetap kuat dengan tujuan awalnya akhirnya memutuskan melakukan pertempuran dengan serius. Roger pun mengeluarkan pedang Raja Iblis, begitupun dengan Art Meteor. Alhasil pertarungan mereka pun berlanjut. Setiap serangan masing-masing dari mereka hanya membenturkan pedang mereka satu sama lain, sehingga area di sekeliling mereka mulai hancur akibat gelombang penghancur dari pedang Raja Iblis yang saling bertabrakan. Dirasa tidak ada jalan lain, Roger akhirnya memutuskan dirinya untuk berubah ke mode Raja Iblis. Begitupun dengan Art, di mana pertempuran dengan pedangnya tidak menghasilkan apapun. Art berubah ke mode Raja Iblis. Pertempuran pun berlanjut. Area di sekeliling mereka yang sudah hancur, kini tambah hancur dan jangkauannya sangat luas. Tidak ada hasil pemenang hingga sampai saat ini, karena mereka berdua bertarung dengan sungguh-sungguh dan niat mereka masing-masing. Akan tetapi selama pertarungan itu, Roger mulai curhat isi hatinya tentang kejadian yang ia alami dan dosanya yang telah membiarkan hidup Lydia berakhir. Ocehan dari Roger sempat membuat Art bingung dengan keputusannya, yaitu apakah benar membiarkan Lydia mencapai keinginannya sendiri, atau apakah benar menyelamatkan Lydia adalah sosok penting yang harus dilakukan meskipun pada nantinya Lydia akan membenci dirinya. Di tengah kebingungannya, Art tersandung oleh batu kecil hingga terjatuh. Melihat momen itu, Roger bergegas menyerang ke arah Art Meteor dengan pedangnya. Namun, Art yang sudah pasrah karena tidak bisa lagi menghindar, ia mulai mengucapkan maaf kepada Irena dan juga Ginny, yang sebentar lagi ia akan menemui ajalnya. Akan tetapi sebelum pedang Roger menembus jantung Art, di belakang Roger ada Lydia yang langsung memeluknya dari belakang. Tapi sayangnya, itu hanyalah ilusi. Mungkin kita bisa menyebutnya Lydia yang asli di universe Roger datang untuk menghentikan aksi Roger. Seperti halnya ketika Lydia datang untuk menyemangati Art dan juga Sylvie di acara festival. Kita kembali ke cerita. Art yang melihat momen indah itu pun langsung mengambil pedangnya dan menebas armor Roger hingga hancur. Akhirnya Roger berhasil dikalahkan oleh Art Meteor. Art berkata, "Sudah berakhir, wahai diriku yang lain." Roger menjawab, "Tidak, aku tidak boleh gagal kali ini. Aku akhirnya tahu mengapa aku melakukan ini semua, karena aku mencintai Lydia." Sontak Art pun terkejut dengan pengakuan dirinya yang lain, tapi Art langsung mengakhiri hidup Roger agar bisa pulang ke dunia aslinya. Seketika tubuh Roger menjadi partikel cahaya dan mulai menghilang. Di sisi lain, setelah Roger menghilang, kini Irena dan juga Ginny yang menjadi partikel cahaya. Mereka berdua senang karena Art Meteor berhasil menang. Sementara itu, Lydia yang tahu bahwa Art dan yang lainnya berasal dari masa depan, dari instingnya pun bertanya, apakah dunia masa depan damai? Apakah ras iblis dan manusia bisa hidup berdampingan? Tapi sayangnya itu semua hanyalah harapan besar dari pahlawan Lydia. Mereka berdua menjawab meski berbohong, yaitu dunia masa depan damai dan tentram. Alhasil, senyuman indah pun diperlihatkan oleh Lydia di mana usahanya tidaklah sia-sia. Di situ terjadi momen sedih seperti perpisahan anak dengan ibunya, karena Lydia sudah dianggap ibu oleh Irena. Jadi kita skip saja, persis seperti Kushina dan Yamato Mokat ketika melindungi bocil Naruto. Singkat cerita, Art, Irena dan juga Ginny kembali bertemu dengan sosok Dewa Misterius. Di sana, Art dan Dewa Misterius berbicara empat mata setelah mengirim Irena dan Ginny kembali ke dunia asalnya. Dewa berkata, "Apa ada yang ingin kamu tanyakan?" Art bertanya tentang siapa Dewa Misterius dan apa tujuannya mengirim Art ke masa lalu.
Tapi seperti yang kita tahu, jika ada penawaran apa yang ingin kamu tanyakan, pasti selalu dijawab rahasia jika menyangkut identitas. Alhasil Art berkata, katanya bisa tanya apapun. Kalau begitu, aku berharap kita tidak akan bertemu lagi. Lalu, tibalah Art Meteor kembali ke dunia asalnya. Ternyata di dunia asalnya, apa yang dialami oleh Art, Irena, dan juga Ginny, itu semua hanyalah mimpi di siang bolong, ketika sedang menikmati udara segar dan cerahnya musim panas. Oke kan, mungkin segini aja full 3 yang bisa saya berikan kepada kalian. Kita bertemu lagi di full 4. Adios.